Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu semuanya? Apabila Ibu bilang apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi lagi. Bagaimana kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah. Kalau kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong lihat sekeliling Ibu ada sampah nggak? Kalau ada, tolong dibuang ke mana Ibu? Tong sampah. Cepat. Kita bersih tempat duduk Ibu? Ya, kalau bersih nantinya Ibu nyaman dalam belajar. Kalau kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang memimpin doa hari ini? Tapi siapa memimpin doa hari ini Ibu? Teman-temannya yang sakit cepat sembuh, bisa kembali lagi ke kelas untuk belajar bersama kita semuanya. Bagaimana Ibu? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kemarin anak Ibu sudah membahas tentang apa kemarin minggu kemarin? Cerita fiksi. Kemarin kita sudah membahas tentang sebelumnya keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja keragamannya di Indonesia? Ada budayanya yang berbeda, apalagi agama. Itu merupakan keragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap Ibu terhadap keragaman yang berbeda di Indonesia itu? Dengan menghargainya, dengan memiliki sikap toleransi. Kemarin kita juga membahas apa itu sikap toleransi. Itu apa? Toleransi itu adalah sikap yang saling menghargai dan saling menghormati
Ya benar kata kata si Siva yang mengatakan menghargai pada saat mereka sedang beribadah. Apakah kita mengganggu mereka sedang beribadah? Tidak. Maka kita harus menghargainya walaupun kita tidak mengikuti ibadah mereka. Kemarin juga kita membahas tentang apa? Cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Satu orang, siapa berani? Coba Putri. Cerita fiksi itu termasuk cerita rekan atau khayalan. Cerita ini apa? Hanya sebatas hiburan yang dibuat oleh seorang pengarang, hanya berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian peristiwa pada suatu daerah. Coba lihat bukunya. Fiksi hanya bersifat hiburan semata yang dibuat oleh pengarang. Apa saja karakter yang ada di sebuah cerita itu? Ada protagonis. Protagonis itu bagaimana Ibu? Sifatnya yang digambarkan apa? Wataknya baik. Sedangkan antagonis, siapa yang bisa? Antagonis menggambarkan watak apa? Coba. Watak jahat atau buruk. Protagonis apa? Atau tritagonis apa? Penengah. Selanjutnya figuran. Itu figuran apa? Figuran adalah tokoh pembantu. Itu semua adalah pembelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang kita masuk pembelajaran kita yang baru, yaitu PB berapa? Sekarang kita masuk PB subtema 2 apa? Keunikan daerah tempat tinggal. Itu udah ada di atas kan? Tema kita yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba Putri, apa tujuannya? Ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Identifikasi keunikan daerah. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu mengamati gambar. Mengamati gambar keunikan suatu daerah. Siswa mampu mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggal. Kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa mampu menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi itu. Tujuan nomor 3 yaitu dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa mampu menyebutkan keragaman gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Nomor 4, dengan kegiatan melakukan percobaan gaya tarik, siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak ibu, siapa yang
baca? Hah? Tidur. Jadi anak ibu, walaupun kita kemarin tidak sekolah, SIP berapa kemarin masuk? SIP 1, jadi SIP 2 itu belajar di rumah. Jadi itu kesempatan anak ibu untuk mengulang pembelajaran anak ibu, membuka buku, membaca buku. Kan sudah ada tugasnya di rumah kan? Yang SIP 2 belajar di rumah walaupun tanpa guru. Gurunya di rumah adalah buku. Jadi anak ibu tolong dibaca lagi di bukunya di rumah. Jangan bermain-main walaupun anak ibu tidak sekolah pada waktu itu. Oke anak ibu? Oke? Jadi jangan lupa belajar di rumah lagi ya. Sekarang coba lihat bukunya. Sekarang kita masuk pembelajaran kita yaitu subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Coba lihat di situ ada apa gambar itu? Coba amati gambar pada halaman 60. Di situ ada seorang anak bernama Siti. Siti itu pergi kemana? Di Yogyakarta. Sebelum kita masuk keunikan daerah tempat Yogyakarta, sekarang kita lihat keunikan yang ada di daerah kita. Apa keunikan yang ada di daerah kita, khususnya di Batu Sangkar? Apa saja? Siapa bisa menjawab? Apa saja keunikan daerah sekitar kita? Kita khususnya di Batu Sangkar. Apa keunikannya atau tempat peninggalan sejarah yang ada di Batu Sangkar? Batu Basuret di mana itu, Ibu? Batu Basuret. Lagi yang dekat di sini 5 tahun. Apa itu namanya, Bu? Puan Rajo. Apalagi rumah adatnya? Ada rumah Hayati. Apalagi yang ada di Batu Sangkar? Tempat wisata yang dijadikan tempat wisata. Pagaruyung. Itu merupakan keunikan daerah dari Batu Sangkar. Jadi di setiap daerah mempunyai keunikan, ciri khas daerah masing-masing. Jadi bagaimana Ibu caranya menghargainya sebagai seorang pelajar? Bagaimana? Harus melestarikan dan mempelajari budaya atau keunikan dari daerah orang lain. Coba lihat di situ. Di situ kita membahas daerah mana? Daerah Yogyakarta. Jadi anak ibu, di Yogyakarta itu memiliki apa? Tempat wisata yang sangat indah, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di situ di Yogyakarta itu memiliki peninggalan sejarah. Apa saja? Ada kerajaan, apalagi? Candi. Ada candi apa? Candi Prambanan, apa lagi? Ada candi Borobudur. Jadi anak ibu, selain dari di Jakarta atau Aceh, Yogyakarta merupakan apa? Memiliki ciri khas juga berbeda-beda. Coba lihat di Candi Borobudur ini apa? Salah satu keajaiban dunia. Yogyakarta memiliki Candi Borobudur. Di mana tempatnya, Ibu? Coba lihat. Di mana tinggal tempatnya? Di desa
menarik seperti Candi Prambanan, Istana Ratu Boko, Pantai Indrayanti. Jadi Ibu, Candi Borobudur ini terletak di mana? Di desa Subana, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur di Manggilan, Jawa Tengah, kurang lebih 40 km dari mana? Di sebelah barat Yogyakarta. Selain candi apa? Ada simbol suku ini. Coba lihat gambarnya. Ini adalah contoh gambar dari simbol suku Yogyakarta. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Candi Prambanan terletak di mana? Di mana? Siapa bisa menjawabnya? Coba Ibu Rifa, apa itu? Di mana terletak Candi Prambanan itu? Coba Putri, apa Putri? Di mana? Terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ya, Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita. Siapa tahu cerita Candi Prambanan itu? Itu apa? Ceritanya? Cerita rakyatnya apa? Cerita tentang Roro Jonggrang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, selanjutnya ada keunikan dari daerah Yogyakarta, yaitu apa? Tempat wisata apa? Yaitu upacara grebek mulut. Itu merupakan apa? Peringatan hari besar agama Islam, itu Maulid Nabi. Itu merupakan kelahiran apa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi di Yogyakarta ini ada namanya apa? Upacara grebek maulud. Itu merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dahulu siapa yang pada pemimpin siapa itu berawal dari apa? Ya, tradisi ini terjadi pada masa siapa? Sri Sultan apa? Hamengkubuwono I. Awalnya tradisi ini hanya sebatas untuk menyebarkan agama Islam di Yogyakarta. Akan tetapi seringnya zaman, maka tradisi ini apa? Sudah menjadi budaya atau turun menurun dari mana nih Bu? Dari daerah Yogyakarta. Jadi Ibu di Jawa ini mempunyai keunikan, ada mempunyai apa tadi? Pertama, apa tadi? Mempunyai simbol tugu. Yang kedua ada namanya Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, apa lagi? Ada apa lagi? Yang tadi adanya upacara grebek maulud. Selanjutnya yaitu keunikannya daerah itu mempunyai transportasi yang unik, yaitu transportasi yang bernama Anggong. Pernah lihat Ibu? Coba lihat, perhatikan. Pernahkah ada di Batu Sangkar atau tidak? Ada. Kalau di Batu Sangkar apa namanya? Bendi. Udah, Ben?
zaman dahulu, dari zaman kerajaan sampai sekarang masih ada. Jadi anak ibu, bagaimana sikap anak ibu akan pernikahan daerah setiap daerah itu? Menghargai, dan menghargai lagi apa lagi anak ibu? Menghormati dan tidak menghina atau menjeleki apa? Budaya atau keunikan dari daerah orang lain, daerah lainnya. Selanjutnya, coba lihat. Tadi kita sudah membahas tentang Candi Prambanan. Di Candi Prambanan ini mempunyai ada sebuah cerita. Cerita itu tentang apa? Ceritanya itu tentang Roro Jonggrang. Coba baca. Siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa membacanya? Apa? Coba Putri, coba baca. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang duduk
bondowoso. Akan tetapi si Roro Jomblang ini tidak mau dan Roro Jomblang ini memberi berapa syarat, yaitu apa syaratnya? Membuat 1000 candi. Ya, jadi sebelum Roro Jomblang menjadi seorang istri dari Bondowoso, ada syarat dari Roro Jomblang, yaitu apa syaratnya? Membuat 1000 candi dalam berapa malam? Dalam 1 malam. Bagaimana? Apakah Bondowoso bisa mewujudkan itu, anak ibu? Tidak. Itu bagaimana? Apakah bisa? Tidak. Kenapa tidak? Dalam cerita itu kenapa tidak bisa? Karena digagali oleh seorang apa? Siapa menggagali? Biksumi itu siapa? Dayang dari Roro Jomblang. Roro Jomblang ini mempunyai dayang yang bernama Biksumi. Biksumi ini memberi apa tadi? Untuk menggagalkan rencana dari Bondowoso membangun candi 1000 itu. Memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ya, memerintahkan dayang-dayangnya untuk apa tadi? Menumbuk lesung dan membakar jerami. Jadi setelah dibakar jerami dan apa lesung? Suara lesung bertalu Ah. dan sebuah api yang melayang di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ya, setelah apa tadi? Di menumbuk lesung dan membakar jerami, keluarlah suara lesung bertalu-talu dan serumber api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari, dan ayam berkokok. Jadi itu merupakan tanda sudah pagi. Jadi apakah Bondowoso bisa mewujudkannya atau tidak? Tidak. Jadi Bondowoso gagal dalam membuat candi sebanyak 1000 candi. Hanya berapa candi tersisa? 999. Candi yang dibuat dalam 1 malam itu berjumlah 999 candi. Tersisa 1 lagi karena tidak bisa. Maka bagaimana? Bondowoso menjadi marah dan mengutuk Roro Jomblang menjadi apa tadi? Candi yang 1000. Jadi Roro Jomblang menjadi candi yang 1000. Jadi anak ibu, apa? Di situ ada cerita fiksi. Apakah cerita Roro Jomblang ini termasuk cerita fiksi? Iya. Kenapa cerita itu termasuk cerita fiksi? Sengaja dikarang oleh Tunjuk tangannya siapa tadi? Kenapa? sengaja dikarang oleh pengarang hanya untuk menghibur. Ya, beri tepuk tangan kepada temanya setelah menjawab. Ya, betul dikatakan temanya. Cerita Roro Jomblang ini ditulis oleh seorang pengarang hanya untuk menghibur
Coba lihat di situ ada pertanyaan tolong dan pertanyaan ibu yang ada di buku LKS. Tolong kerjakan ibu. Siapa tokoh utamanya? Ya, tokoh utamanya itu Roro Jonggrang dan Bondowoso. Siapa menjawab seperti temanya? Ya, beri tanda cekis kalau benar jawabannya. Yang nomor 3, siapa yang bisa menjawabnya? Nomor 3. Siapa nomor 3? Putri udah siap nomor 3, apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Coba baca pertanyaan nomor 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang. Apa isinya? Bitsumi dan Bitsumi dan dayangnya. Itu isi nomor 3. Siapa yang betul ketiganya? Tunjuk tangan. Siapa lagi? Hanya 2 orang. Nicholas. Siapa lagi ya? Ada 3 orang. Yang lainnya rival. Siapa lagi? Yang lainnya betul berapa? Coba Nabil berapa betulnya? 2. Boleh. Nanti dikumpulkan ya. Udah? Coba lihat lagi di bukunya. Nanti. Coba lihat di situ ada Siti sedang apa Siti situ? Siti sedang berwisata di mana tadi? Di Candi Prambanan. Candi Prambanan. Dia melihat seorang petugas membersihkan kawasan candi. Coba perhatikan Ibu Nabil, Rival. Coba lihat di situ. Ada seorang anak yang bernama Siti sedang berwisata di mana? Candi Prambanan. Di situ Siti melihat seorang bapak-bapak. Ada 2 orang bapak yang sedang membersihkan Candi Prambanan. Di sekitar Candi Prambanan. Bapak ini membawa apa? Coba lihat gambarnya. Membawa gerobak. Ada 2 orang bapak. Ada yang sedang menarik dan ada yang sedang mendorong. Apakah Ibu pernah mendengar apa itu pengertiannya gaya? Apakah itu termasuk dengan gaya? Ya. Nah, jadi dari gambar itu ada tarik menarik. Jadi apa pengertian dari gaya itu? Coba tunjuk tangan siapa yang berani, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Ya, betul. Gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Di situ ada bapak. Ada yang sedang apa? Menarik. Di sini sedang mendorong. Itu merupakan pengertian dari gaya. Nicholas, apa tadi gaya nak? Betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu apa? Pada suatu benda. Coba lihat. Apakah ini Ibu sedang mempraktikkan ini? Apa namanya? Gaya apa? Kalau ini Ibu merupakan tarikan. Itu merupakan contoh dari gaya. Di sini juga ada percobaan tentang gaya. Sini, ada Ibu pernah bermain sepak bola? Pernah.
ada juga ada dua orang anak yang sedang bermain bola. Mereka menendang bola. Apakah bola itu kalau tidak ditendang apa bisa bergerak? Tidak. Itu termasuk dengan pengaruh dari gaya. Ada berapa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Ada berapa? Ada 4. Siapa bisa membacanya? Ada gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya bola tadi. Apakah bola itu bisa bergerak tanpa adanya gaya? Tidak. Itu termasuk dengan pengaruh dari gaya. Nomor 2, gaya dapat memberi lambat. Apa contohnya? Tunjuk tangan siapa bisa contohnya apa? Ya betul. Apabila kita melemparkan benda maka akan jatuh. Nomor 4 ada gaya dapat mempengaruhi arah gerak satu benda. Jadi ada berapa gaya dapat mempengaruhi benda? Ibu ada 4. Pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nomor 2, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nomor 3, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak satu benda. Di situ ada pertanyaan tentang percobaan 1 dan 2. Tolong kerjakan oleh Ibu. Ya. Apa yang terjadi pada bola yang diendap? Nah, kamu mengira bola dengan gaya, kamu menghentikan gerak bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang terjadi? Bukan terjadinya. Bola itu menjadi bagaimana? Sudah siap? Sudah. Coba Ibu lihat. Percobaan yang kedua apa sih? Coba Putri, apa isi nomor 1? Percobaan nomor 1 apa isinya? Pertanyaannya, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Dia akan bergelinding ke arah yang kita tendang. Misalnya kita menendang ke arah utara, maka bola itu akan bergelinding ke utara. Ya betul. Nomor 2, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, siapa? Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Jika bola dihentikan, maka bola akan diam karena adanya gaya. Ya betul. Nomor 3, siapa yang bisa menjawabnya? Nomor 3, pertanyaannya, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerak bola yang bergerak. Kesimpulannya apa yang terjadi? Gaya dapat Siapa bisa? mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya bisa Mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. ya, gaya dapat pengaruhi benda bergerak menjadi diam. Itu isi nomor 3. Percobaan nomor 2, siapa bisa mengisinya? Apakah terdapat perubahan pada mobil yang dimainkan gerak dari lambat cepat? Apa isinya? Mobil akan meluncur dengan cepat. Contoh gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya bola tadi. Bola itu diam. Setelah digerakkan oleh Yang nomor berapa, Bu? Yang satunya kayak nomor 1, nomor 2. Ada berapa? Ada situ ada 4, ada 5. 1 contoh gaya mempengaruhi benda diam. Apa contohnya? dibelokkan punya gaya. Apa contohnya tadi? Benda dia menjadi bergerak. Contohnya bola tadi.
Gaya mengaruh benda bergerak menjadi diam. Lagi. Contohnya gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika kita mendorong mati dan keluar. Kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika kita merem sepeda atau kendaraan. Ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat dan lebih lambat. Contohnya ketika kita melangkah ke lereng atau benar, maka kelereng akan jatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada teman kita Putri. Dan terima kasih ya Putri yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi, contoh dari gaya kira menjadi diam itu apa tadi? Apa? Ketika kita mendorong mobil yang montok. Yang nomor 2, gaya dapat mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Apa tadi? Apa? Apa? Merek sepeda atau kendaraan lainnya. Contoh lainnya itu gambar yang tadi. Di situ ada apa tadi? Pengaruhnya benda diam menjadi bergerak. Contohnya tadi anak ini sedang menarik mobil. Apakah mobil ini bisa bergerak tanpa gaya? Coba ibu bilang tepu semangat. Semangat. Coba ulang lagi. Tepu semangat. Semangat. Udah semangat semuanya? Coba dulu lagi. Tadi ibu sudah menjelaskan beberapa pembelajaran. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Cepat, coba Putri apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan lagi? Apa tadi kesimpulan tentang gaya? Jadi anak ibu kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah membahas tentang keunikan daerah di daerah lainnya. Jadi kita harus menghargai keunikan atau ciri khas dari daerah lainnya dengan cara sebagai seorang pembelajar dengan melestarikan dan mempelajari keunikan dari setiap daerah. Jadi anak ibu, tolong dipelajari di rumah lagi apa-apa saja keunikan daerah lainnya. Tidak saja di lingkungan sekitar kita, tetapi di daerah lainnya untuk menambah apa? Ilmu dan pengetahuan anak ibu tentang keunikan daerah lainnya. Tadi juga kita membahas tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan satu benda. Gaya itu ada pengaruh satu benda, ada pengaruh benda bergerak menjadi diam. Ada apa lagi? Benda bergerak menjadi diam, dan gaya pengaruh benda bergerak lebih cepat atau lambat, dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak cepat satu benda. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Tolong dikerjakan tugasnya di rumah ya Ibu. Apa tugasnya tadi? Tentang gaya percobaan. Tolong